Dan kita bisa berusahakan itu. Bisa. Apalagi semua halal dan thayyib insya Allah. Kita nggak pernah apa-apa. Ya, semua halal dan thayyib insya Allah. Nggak pernah ini, nggak pernah itu. Nah, kayaknya hati-hati. Oke, dia teruskan. Dia menjadi mulia karena telah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad arda'athu Sallallahu Alaihi Wasallam bi waladan ibniha Abdullah. Jadi beliau menyusui Rasulullah tentu kan karena punya air susu. Tentu air susu tidak mungkin keluar kecuali dia juga punya anak. Nah, siapakah anaknya? Dia yang sedang disusui. Anaknya dia yang sedang disusui sehingga Rasulullah ikut menyusu. Paham? Nah, karena anak kan ada yang sudah besar. Dan yang sedang dia susui anaknya sendiri namanya siapa? Kan harus tercatat ini. Rasulullah kok. Jadi semua harus tercatat. Nah, namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Saudara susuannya ini yang anaknya Halimah asli itu namanya Abdullah. Nah, akhi Unaisah, saudaranya Unaisah, wa Jadama dan Jadama. Wa Jadamata dan Jadama. Jadi Abdullah ini punya dua saudara perempuan namanya Unaisah atau Anisa, ya, dan Jadama. Tapi Anisa dan Jadama sudah besar, kakak-kakaknya, jadi sudah nggak ada air susunya saat mereka besar. Kemudian hamil lagi, lahirlah Abdullah. Berarti ada air susunya. Nah, saat Abdullah ini menyusu ke ibunya, dia juga mendapatkan titipan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Berarti ketiga-tiganya saudara sesusuan Rasulullah. Hanya yang bareng nyusu Abdullah. Ketiganya semua saudara sesusuan. Jadi Jadama, lalu kemudian Anisa atau Unaisa, itu semua saudaranya Rasulullah, cuman lebih besar. Yang pas yang bareng istilahnya sebareng nyusu adalah Abdullah. Itu maknanya. Siapakah Jadama ini? Wahya Syamma. Dia adalah yang dikenal dengan nama Asy-Syamma. Di kemudian hari dialah perempuan yang datang kepada Rasulullah, sudah tua, datang pada Rasulullah SAW, aku saudarimu. Rasulullah lupa. Pada saat perang Hunain, dia kena tangkap ini, karena Hunain itu dari bangsa mereka ini yang ingin melawan Rasulullah SAW, dari Bakar bin Hawazin. Saat masuk, Bani Sa'ad ini masuk karena satu kampung. Nah, akhirnya kena tangkap Syamma ini, perempuan, dibawa ke Rasulullah. Dia sebelum dibawa ke hadapan Rasulullah ngomong kepada tentara yang menawannya, aku ini saudarinya Nabimu, Nabi kalian. Tak percaya? Iya tak? Iya. Bawa ke Rasulullah. Sebelum masuk, Rasulullah SAW diberi kabar ada perempuan begini begitu. Rasulullah, oh iya, masukkan, masuk. Akhirnya Rasulullah lupa. Kamu siapa? Saya saudarimu. Nah, loh, kok bisa? Iya. Engkau pernah menggigit saya di sini dulu, katanya. Engkau di sini ada tanda ini, ada tanda ini. Tahu dia semua. Rasulullah kecil. Dia yang gendong-gendong. Dia juga kecil, muda. Ini gendong-gendong dah. Nah, saya pernah digigit di sini. Apa nggak ingat Anda? Lalu ini, lalu disebutkan semua. Oh iya, kamu berarti ini? Iya. Akhirnya Rasulullah SAW memuliakannya. Ingat ya. Bisa mulia karena itu. Karena dia berhubungan dengan Rasulullah. Ingat. Ini penting sekali, pelajaran penting, pelajaran besar. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah mulia. Dia hanya menjadi orang yang pernah menggendong, pernah makan bersama, ada itu aja. Menjadi mulia. Rasulullah SAW kemudian memilih, engkau akan bersama aku di sini, ataukah aku akan mengantarkanmu kembali ke tempatmu di sana di Hunain. Nah, dia memilih pergi ke Hunain. Dan Rasulullah SAW ketika ia ada di Madinah menghamparkan, menggelar ridaknya, surbannya kepadanya. Ya. Surban kata Rasulullah kepada para sahabat, gelarkan, digelar, dihamparkan. Kemudian perempuan itu Syamma ini monggo
Nah, bayangkan itu. Kita mau nyentuh punya Rasulullah saja, ini butuh perjuangan istilahnya. Dia dihamparkan oleh tangan beliau yang mulia. Monggo, duduk sini. Saudarinya, dan tidak batal wudhu istilahnya. Kalau mazhab Syafi'i nggak batal wudhu sama Rasulullah karena saudarinya. Rasulullah menyusu kepada ibunya Syama. Kemudian dia antarkan dia ke Hunain dengan membawa sekitar 100 kambing dari Rasulullah. Diberi 100 kambing, kekayaan besar pada saat itu. Nah, menjadi mulia jadinya. Kayaknya ingat, berintisablah, berbangsalah kepada Rasulullah, mendekatlah pada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Yang penting ada ridha Rasulullah di dalamnya. Khususnya apabila Anda bernasab atau berintisab, maksud saya berbangsa pada Rasulullah dengan cara membela agamanya sampai titik darah penghabisan. Tidak untuk yang lain, benar-benar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain termasuk organisasi wadah itu, agar tidak kocar-kacir gitu aja. Tapi semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu nggak ada, nonsen semua, apapun, termasuk kajian kita sekarang. Tanpa Rasulullah nonsen. Kalau tidak karena ingin mengetahui ilmu-ilmu Allah karena lewat Rasulullah, nah nonsen semuanya, ada gunanya. Nah situ ya. Nah, termasuk kita mengumpulkan harta ini dan itu kalau tidak karena untuk membela agama Rasulullah SAW, dilihatkan ke sana nonsen semuanya. Nah, perlu diketahui. Nah, oke. Wa firraud, dalam kitab Ar-Raudhun Unuf, syarahnya kitab Ibnu Hisham atau Sirah Ibnu Hisham yang dikarang oleh As-Suhaili, ismuha, dikatakan namanya itu Khazama, bukan Jadama tapi Khazama, pakai kha pakai dal. Khazama pada kitab itu. Sedangkan pada kitab yang lain Jadama. Nah, bikasril kha'i, dikasrahkan Khizama, pakai kha bukan jim. Khizama. Au khudafa atau khudafa. Bihain madmumatin, menggunakan hak dan itu didomahkan, wa bifain, dan menggunakan fa khudafa. Naam, makanal mim, pada posisinya mim. Tadi kan khidamah, kha diganti menjadi ha, didomahkan, kemudian mimnya diganti fa. Jadi masih dipertentangkan atau dikhilafkan nama aslinya. Biasa kan pertentangan atau khilaf, munculnya khilaf dalam nama itu kan karena biasanya dialek. Karena dialek. Seperti nama umpamanya, dia nama aslinya umpamanya Omar Syarif. Cuman kan kemudian nama asli ini banyak tidak dikenal. Yang dikenal malah nama panggilan, betul. Nah, orang Madura namanya Omar Syarif, ini Marsarif namanya. Pasti diambil belakangnya. Namanya Marsarif. Nah, Omar itu, sedangkan ketika dia dikenal oleh masyarakat sebagai Omar, sebagai Mar, dipanggil Marnya saja, maka ada dua kemungkinan. Karena Mar ini kalau diarabkan bisa Omar, betul, bisa Ammar seperti Ammar bin Yasir, bisa Emar, bisa juga Hemar. Iya, yang penting kan Mar. Lah, mana tahu mereka? Akhirnya terjadilah perbedaan. Orang ini meriwayatkan dia namanya Omar Syarif. Nah, ini biasanya yang biasa berlidah Arab. Yang sana lagi enggak, bukan Omar Syarif, Marsarif, Marsarif dan yang lain-lain. Itulah yang menjadi penyebab munculnya khilaf biasanya dari urusan nama. Ya, penyebab, salah satu penyebab itu. Bahkan dia yang paling pokok dalam penyebab, dalam hal sebagai penyebab perbedaan nama itu, perbedaan riwayat tentang nama. Nah,
apakah pakai jim, jadama, apakah khidama. Ini repot sekali. Sama dengan tadi, apakah Mar ini adalah Omar, apakah Ammar, apakah justru Himar. Nah, seperti itulah. Oke. Wa'lam anna 'adatan nisa'i qabailil Arab allati hawla Makkah wa nawahil haram annahunna ya'tinaha kulla 'amin marrataini rabi'an wa kharifan lirrad'ai. Ketahuilah bahwa sebelum kita bicara banyak tentang Nabi Muhammad dengan ibunya ini, kita perlu tahu bahwa adat kebiasaan orang-orang perempuan di antara kabilah-kabilah Arab allati haula Makkah wa nawahil haram, yang ada di sekitar Mekah dan ada di sekitar tanah haram. Ada di luar Mekah tapi masih masuk tanah haram, di luar Mekah tapi masuk tanah haram, atau di luar bahkan tanah haram. Nah, kebiasaannya itu annahunna ya'tinaha, mereka datang ke Mekah. Mereka datang ke Mekah kulla amin marrataini, setahun 2 kali, sesuai dengan dia punya. Nah, kulla amin marratain, setahun 2 kali, rabi'an wa kharifan, baik pada musim semi dan musim gugur. 6 bulan mereka datang ke sana. Rad'ai tujuannya adalah untuk menjadi penyusu. Nah, orang Arab itu tidak menyusui. Orang Arab Mekah khususnya tidak menyusui mereka. Bahkan kalau menyusui sendiri aib. Coba diserahkan kepada orang-orang yang datang itu. Ini kemudian yang kita kenal sekarang dengan istilah disusukan ke formula itu. Nah, itu pada dasarnya adalah kebiasaan perempuan-perempuan yang ini tinggi. Tinggi itu maksud saya tinggi derajatnya. Perempuan semakin tinggi derajatnya nggak mau menyusui. Nah, tentu ini tidak kita bicarakan baik dan buruknya ya. Tapi mereka itu punya gengsi untuk menyusui. Oh, anak ini ya, tidak baik menurut mereka. Ini tentu di zaman jahiliyah. Nah, paham ya? Nah, orang sekarang kan gitu juga. Semakin dia, apalagi wanita karir, nggak mau menyusui dia. Jadi sejak lama orang-orang begini. Termasuk para istri raja nggak akan menyusui dia. Tidak akan menyusui. Nah, ya'tinaha, datang ke Makkah kulla amin marrataini rabi'an wa kharifan, musim semi dan musim gugur, lirad'ai, untuk menjadi para penyusu. Wa yadhabna bihim ila bilyadihinna, ya. Dan kemudian mereka membawa anak-anak yang akan disusukan ke biladnya, ke negerinya sendiri. Artinya keluar kota Makkah. Alasannya para ibu-ibu Mekah ini memberikan anak-anaknya, di samping memang nggak mau ruwet, mereka mau bayar saja karena orang Mekah kaya sejak dulu. Mereka adalah pedagang-pedagang ulung, orang Arab Mekah itu banyak uangnya, mereka memang kaya. Lalu kemudian yang diinginkan adalah Mekah ini adalah kota sejak lama sebagai kota perdagangan, tempat orang banyak datang. Termasuk pada musim haji, mereka datang ke Mekah semua. Akhirnya mereka merasa Mekah tidak cocok buat anak-anak mereka, buat perkembangan anak-anak mereka. Karena apa? Karena di sana tempat banyak orang, multi etnis di Mekah itu, multi bahasa pada zaman itu juga. Mereka ingin anak-anaknya masih murni sebagai orang Arab. Nah, ini salah satu caranya adalah dikirim ke negeri-negeri yang agak jauh dari Mekah, di mana bahasa Arab mereka masih lebih bersih. Nah, belum terkontaminasi. Seperti itu. Hatta tatim meraba'atu, sampai kira-kira sudah sempurna penyusuannya selama 2 tahun. Baru dikembalikan. Dibayar mereka. Nah, sedangkan mereka dari luar yang datang ke Mekah juga membutuhkan
membutuhkan penghidupan, membutuhkan uang dari orang Mekah, sehingga saling memberi manfaat lah. Nah, lianna Quraisy, karena Quraisy yaraina irda'a auladihinna aran alaihinna. Alasannya orang Quraisy itu memandang bahwa perempuan menyusui itu aib. Ar itu aib. Bagi perempuan-perempuan Quraisy, menyusui itu aib. Kayaknya Anda tidak akan pernah menemukan wanita Quraisy di depan rumahnya ambil gendong-gendong anak, itu nggak ada. Semua orang yang ngurus. Wanita-wanita ini bangsawan. Quraisy ya. Bangsanya Rasulullah itu bangsawan memang sejak dahulu. Nah, orang Quraisy memandang hal itu adalah aib. Masa perempuan kayak saya bangsawan menyusui rek gitu. Tentu ini adalah adat mereka dahulu, ya, adat mereka dahulu. Sekarang jangan dipakai. Sekarang malah untuk mendatangkan hubungan yang erat antara anak dan ibu, tentu harus menyusui. Kalau bisa, kalau keluar air susu ya. Karena ada yang tidak keluar air susu. Nah, wa qala dzalika al-Azafi. Nah, atau qala dzalika al-Azafi, bahwa keterangan tentang perempuan Quraisy itu menganggap aib kalau menyusui diterangkan oleh Al-Imam Al-Azafi. Wa qala ghairuhu, adapun pendapatnya ulama lain, ya, pendapat selain Al-Azafi, Al-Azafi mengatakan itu karena aib menurut mereka. Sedangkan selain Al-Azafi mengatakan lian sya'al waladu arabiyan. Alasannya dikirim ke tempat lain agar anak itu sejak kecil sudah tumbuh menjadi orang Arab yang sejati. Orang kampung yang mengenal panah, mengenal berburu dan semacamnya di kampung itu. Permainan-permainan kampung yang masih terpelihara, itu yang diinginkan dengan bahasa yang murni. Nah, fayakunu anjaba, sehingga kemudian anak tersebut menjadi anak yang cerdas karena sejak kecil mandiri, bisa kreatif, membuat busur dengan tangannya sendiri, membuat ini sendiri. Nah, itu yang diinginkan. Dan itu semua ada di kampung saja. Ada di kampung. Walisanuhu afsah, dan agar lisannya menjadi lisan yang fasih, yang paling fasih. Nah, jadi kalau Anda ingin ada orang Madura sini lahir di Malang, ingin mengembalikan lisan anaknya menjadi lisan Madura, karena bahasa Madura di mana, di Dampit dan semacamnya itu kan ada Madura di sana. Nah, ini lebih baik saya bahasa Indonesia orang nggak ngerti. Jadi seharusnya sudah mulai kecil anak orang Dampit ini dikirim ke sana, ke Sumenep khususnya, kirim ke Sumenep kan. Nah, kumpulkan dengan mereka para bangsawan-bangsawan yang masih pakai bahasa Madura asli dengan lahja yang asli di sana, dialek sana. Akhirnya nanti kalau sudah besar ajak ke Dampit, kayak begitulah. Itu kalau tumbuh dan berkembang di Dampit, bahasa Dampit yang Madura itu sudah tahu. Kadang-kadang bahasa Jawa itu dimadurakan, yang di Madura sendiri nggak dikenal. Nah, bahasa Jawa ya di Madura seperti tibo. Tibo ini kan jatuh ya. Tibo kan bahasa Jawa. Kalau di Madura kan ini tebe. Anaknya tebe. Orang Madura sini nggak ngerti tebe itu apa. Ya labu bahasa Maduranya. Nah, karena dia tidak mengenal kata labu. Labu itu jatuh loh bahasa Madura. Bukan labu makanan itu. Labu itu jatuh. Nah, di Jawa kan dia tidak kenal sudah beranak pinak di sini, sehingga yang dikenal adalah tibo. Tetangganya yang Jawa kan ngomong tibo. Kira-kira tibo ini kalau dimadurakan, ti kan menjadi teh, bo ini kan menjadi be, tebe berarti. Di karang-karang sendiri. Nah, akhirnya hancur bahasanya. Seperti itulah orang Arab baru. Karena Mekahnya tempat jujukannya wong istilahnya, tempat orang tempat orang berkumpul di sana.
urusan perdagangan, urusan haji, tempat memang kota Mekah itu. Nah, anak-anak ini ingin bahasanya menjadi tetap bahasa murni nenek moyangnya yang Arab. Nah, jadi kirim ke kampung. Kampung itu masih tetap dengan kesederhanaannya, kan bahasa juga tidak aneh-aneh, loh. Tidak mengenal istilah bahasa gaul. Itu. Sehingga mesti tetap Arabnya itu tetap yang murni nenek moyang. Seperti itulah yang diinginkan. Nah, ada kalau di Raci Pasuruan, Raci itu Bangil itu tempatnya Darul Qawat Dakwah, kan Madura semua pinggirnya itu. Cuman sudah pusing ya bikin Maduranya itu. Dia campur Jawa, campur Madura, banyakan Maduranya, tapi Madura serapan. Jawa dimadurakan banyak. Kudu dengan lahjah yang nggak Jawa, nggak Madura, nggak Bangkalan, nggak Sampang, nggak ini enggak. Aneh sendiri dia lahjahnya. Kudu dek kudu gitu. Itu lo di sana. Kudu dek kudu dek lencak lo. Lencak itu ya Dipa. Lencak kan nama Madura. Kudu dek kudu. Awas ono temen coe gitu. Nah, temen coe itu telek. Bahasa Madura temen coe. Dia juga bilang taman cok, temen cok, kan Jawa akhirnya. Temen cok, ini Jawa. Awas ono temen coe gitu. Saya pusing dengarnya. Diajak bahasa Jawa nggak nyambung, kalau bahasa, kemudian bahasa kita menggunakan bahasa Jawa yang kromo, yang asli Jawa, nggak ngerti. Madura yang benar-benar saya dari Sumeneb, saya sampaikan dengan bahasa Sumeneb, nggak ngerti juga. Akhirnya saya bahasa Indonesia, kalau dari saya bahasa Indonesia ada, kampung-kampung. Ya Pak, terima kasih. Begitu. Ono teman coy loh, ono lencak gitu. Subhanallah. Inilah yang tidak diinginkan oleh orang Arab Mekah pada saat itu, agar anaknya tidak menjadi campur-campur, gak karuan. Gitu dia. Oke, tapi orang sekarang, orang di sini nggak perlu dah mengirim anaknya ke sana ya. Jadi kan adat istiadat mereka dahulu. Tapi kalau benar, kalau pengen bisa benar bahasa Madura yang sesungguhnya istilahnya, datang ke pulaunya. Datang ke pulau. Kalau sekitar bisa bercakap-cakap cukup, Situ Bondo, Bondowoso, ya cukup, Probolinggo. Nah, tapi nggak kemudian dia akan berdauk Maduri, ya, kemudian berhadarah Maduria. Nah, dia harus di sana, khususnya di Sumeneb. Nah, oke. Kama fil hadis, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan itu dalam sebuah hadis, ya. Kama fil hadis, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya dalam sebuah hadis, ana a'rabukum, orang yang paling fasih, orang yang paling Arab itu aku, Rasulullah. Iya, itu berkat karena kecilnya dia bersama mereka. Nah, orang-orang kampung itu. Wa ana min Quraisy. Padahal aku orang Quraisy. Padahal Quraisy itu sendiri paling fasih memang. Nah, ya, di antara orang Arab yang lain. Wasturditu min Bani Sa'din min Bani Sa'd bin Bakr, dan aku saat kecil diberi minum susu, dirodakkan. Nah, pada keluarga besar Bani Sa'd bin Bakr. Wa kanat masyhuratan fil Arab bil kamali wa tamam syaraf. Lah, Bani Sa'd bin Bakr ini di kalangan orang Arab, pada saat itu masyhuratan fil Arab, masyhur sekali. Dengan apa masyhur? Bil kamali, mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Makanya hati-hati naruh anak itu di mana. Kalau ibunya sempurna, akhlaknya segala macam sempurna dia. Nah, makanya para bangsawan yang saya tahu di Sumeneb khususnya, kan masih banyak bangsawan. Itu milih-milih sekali yang dulu itu. Milih-milih sekali sama ibu-ibunya mereka yang harus benar-benar mengerti adat istiadatnya. Sehingga anaknya nggak perlu diajari, ikut aja. Makanya orangnya kamu menjadi halus, menjadi tertata. Lah lain dengan Sumeneb kampung. Orang kampung sembarangan memang. Nah, saya nggak tahu Jawa karena bukan orang Jawa. Nah, halus memang gayanya, ininya, cara bertutur. Bukan karena ininya, bertuturnya itu tertata.
Saya tahu bangsawan ini sudah lain. Lalu dengan orang-orang kampung, Madura itu. Iya, standar. Bangkalan yang bangsawan, tertata aja, bagus dia. Dia kebiasaan sudah di rumahnya begitu. Nenek moyangnya begitu. Orang yang dihadapinya begitu. Seperti itu. Halus dia, meskipun di Bangkalan, orang Bangkalan katanya kasar-kasar dibandingkan yang lain, sempat. Saya banyak saudara di sana, para bangsawan-bangsawan. Nah, ya. Halus dia, bagus dia. Nah, wa tamami syarafi, dan dikenal dengan kesempurnaan kemuliaan. Kemuliaannya sempurna. Sehingga Rasulullah SAW memang oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada tempat yang sebaik-baiknya, kampung yang sebaik-baiknya, pada ibu susuan yang sebaik-baiknya. Menjadilah dia nabi yang sebaik-baiknya, yang paling terhormat, yang paling hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Allahu a'lam.